Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam 2. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang digesti, infusa, dekokta, perebusan, dan juga microwave assisted extraction atau MAE. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 itu ada yang pertama Muhammad Fauzan Prakoso, yang kedua Nesya Ananda Triana Putri, yang ketiga Nur Rauda, dan saya sendiri Teresa Nadira. Baik, yang pertama itu ada digesti. Digesti adalah metode ekstraksi dengan menggunakan pemanasan pada suhu 40-50 derajat. Metode ini sangat tepat untuk bahan yang memiliki kandungan zat aktif yang tahan terhadap panas. Konsep digesti ekstraksi melibatkan dua tahap utama. Yang pertama ya digesti itu sendiri, yaitu pemecahan atau pelarutan bahan sampel menggunakan kimia, suhu, atau tekanan untuk mengubah senyawa yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana atau larut. Tujuannya adalah untuk mencegah matriks sampel dan melepaskan komponen yang ingin dianalisis. Lalu yang kedua ekstraksi. Nah, ekstraksi ini setelah digesti, tahap ini bertujuan untuk memisahkan mengambil komponen target dari campuran yang dihasilkan. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti filtrasi, sentrifugasi, atau penggunaan pelarut tertentu untuk mendapatkan zat yang diinginkan. Adapun prinsip kerjanya itu penggunaan pelarut. Proses digesti memanfaatkan pelarut, biasanya cairan, untuk melarutkan senyawa aktif, untuk penguraian struktur sel, atau penggunaan suhu dan waktu. Untuk metode dan teknik digesti ini ada beberapa maksud saya, yaitu digesti basah, digesti kering, digesti microwave, digesti uap, digesti enzimatik. Untuk digesti basah, menggunakan pelarut cair, biasanya asam, melarutkan komponen sampel. Lalu ada digesti kering, biasanya juga menggunakan sampel dibakar pada suhu tinggi. Lalu microwave ini menggunakan pemanasan microwave. Digesti uap, memanfaatkan uap untuk melakukan komponen tanpa menggunakan pelarut cair. Lalu enzimatik, menggunakan enzim spesifik untuk memecah senyawa organik sampel. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari digesti, yaitu pertama ada kelebihannya efisien, akurasi, penggunaan zat kimia yang minim, adaptasi terhadap untuk berbagai senyawa, meningkatkan keterjangkauan. Lalu ada kekurangannya, itu kebutuhan reagen, risiko kerugian sampel, risiko kontaminasi, waktu dan energi, penyelesaian tidak lengkap. Lalu selanjutnya ada tentang infusa. Infusa ini adalah metode pengambilan zat aktif dari bahan padat seperti tanaman atau rempah-rempah menggunakan pelarut cair, biasanya air atau alkohol. Proses ini melibatkan penambahan padat dalam pelarut pada suhu tertentu selama periode waktu yang tertentu untuk memungkinkan zat yang diinginkan. Konsep infusa itu zat aktif ini komponen yang diinginkan dari bahan padat. Lalu pelarutnya itu pelarut yang digunakan seperti air alkohol. Proses perendamannya juga direndam dalam suhu dan waktu tertentu. Misalnya dan setelah perendaman selesai, lalu aplikasi itu ekstrak yang dihasilkan dapat digunakan dalam bentuk produk. Prinsipnya yaitu senyawa aktif dari bahan herbal atau tumbuhan melalui perendaman bahan air. Lalu beberapa kelebihan dan kekurangan dari infusa ini adalah metodenya sederhana, cocok untuk tumbuhan yang lunak, aman untuk senyawa sensitif panas, cairan lebih ringan dan lembut, waktunya juga lebih cepat. Sementara untuk kekurangannya itu tidak efektif, ekstraksi tidak maksimal, rendah daya simpan, keterbatasan terhadap senyawa, potensi kehilangan senyawa volatil. Dekokta adalah metode tradisional untuk mengekstraksi senyawa obat dari bagian tanaman yang keras seperti akar, kulit, atau batang. Proses ini melibatkan perebusan bahan tanaman dalam air untuk mendapatkan senyawa aktifnya. Umumnya, dekokta digunakan untuk mengeluarkan senyawa yang stabil terhadap panas dan sulit larut dalam air dingin, seperti saponin, tanin, dan flavonoid. Di mana prinsip dasar dekokta adalah pemanasan bahan tanaman dalam air untuk memecah dinding sel tanaman sehingga senyawa aktifnya bisa larut dalam air. Proses ini berlangsung pada suhu sekitar 65-70 derajat Celcius dengan waktu perebusan bervariasi antara 30 menit hingga 2 jam, tergantung pada jenis tanaman dan senyawa yang ingin diekstraksi.
Kelebihan dan kekurangan dekokta sendiri, di mana kelebihannya yaitu dekokta efektif dalam mempertahankan sifat obat dari tanaman karena perebusan pada suhu sedang. Juga teknik ini tidak memerlukan peralatan kompleks, hanya dengan panci dan sumber panas, sehingga cocok untuk penggunaan domestik maupun skala kecil. Dekokta juga dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman keras seperti akar, kulit, batang, dan biji. Kekurangan dekokta yaitu beberapa senyawa yang mudah menguap atau sensitif terhadap panas akan rusak selama proses dekokta. Nah, hasil dekokta seringkali juga mengandung kotoran atau senyawa yang tidak diinginkan karena proses ekstraksi yang kasar. Ekstraksi dengan metode perebusan merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil komponen aktif dari bahan alam. Dalam metode ini, bahan yang akan diekstraksi seperti simplicia direbus dalam air atau pelarut tertentu pada suhu tinggi untuk memisahkan zat-zat yang diinginkan dari komponen lainnya. Prinsip perebusan sendiri adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur terukur selama 15-20 menit. Teknik ekstraksi dengan perebusan memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan jenis senyawa yang diekstraksi. Kelebihan utama dari teknik perebusan adalah kesederhanaannya. Proses ini tidak membutuhkan peralatan yang rumit, sehingga mudah diterapkan baik di laboratorium maupun di skala industri. Selain itu, teknik ini efektif untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang stabil pada suhu tinggi. Namun, teknik ini juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah potensi degradasi senyawa aktif yang tidak stabil terhadap suhu tinggi. Selain itu, teknik perebusan tidak selektif, sehingga kemungkinan besar akan mengekstraksi banyak senyawa non-aktif atau senyawa yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kemurnian ekstrak. Ekstraksi MAE atau Microwave Phase Extraction adalah metode ekstraksi yang memanfaatkan radiasi gelombang mikro untuk mempercepat proses pelepasan senyawa bioaktif dari bahan tumbuhan ke dalam pelarut. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara gelombang mikro dan molekul polar dalam bahan atau pelarut yang menghasilkan pemanasan dielektrik. Nah, proses ini meningkatkan tekanan dan suhu internal bahan, sehingga mempercepat pelepasan senyawa target dan mempercepat penetrasi pelarut ke dalam matriks tumbuhan. Nah, salah satu kelebihan utama MAE adalah kecepatan, di mana teknik ini memungkinkan proses ekstraksi berlangsung lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Pemanasan langsung dari gelombang mikro mempercepat transfer senyawa dan seringkali MAE juga membutuhkan volume pelarut yang lebih sedikit. Namun, MAE juga memiliki kekurangan, yang mana salah satunya adalah biaya investasi awal untuk peralatan yang relatif mahal dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional yang dapat menjadi kendala bagi beberapa laboratorium. Selain itu, meskipun gelombang mikro memberikan pemanasan yang efisien, distribusi panas yang tidak merata dapat menyebabkan beberapa area overheating yang mana berpotensi merusak senyawa. Selanjutnya, perbandingan antara digesti, infusa, dekokta, dan juga perebusan dan MAE itu terdiri dari 4. Yang pertama itu sifat kimiawi bahan dan stabilitas terhadap suhu. Kemudian, kriteria pemilihan metode yang tepat. Untuk digesti melibatkan suhu rendah dalam waktu yang lama untuk menjaga stabilitas senyawa. Digesti sering digunakan untuk bahan yang mengandung senyawa sensitif terhadap panas tinggi. Efisiensi ekstraksi biasanya lebih rendah dibandingkan MAE, tetapi lebih baik daripada infusa dan dekokta dalam menjaga integritas senyawanya. Kemudian, infusa melibatkan ekstraksi dengan air panas pada suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 15 menit. Umumnya digunakan untuk bahan nabati yang sensitif terhadap suhu tinggi seperti yang mengandung atsiri. Infusa menghasilkan senyawa yang lebih cepat larut dengan panas yang tidak terlalu tinggi, misalnya pada tumbuhan dengan sifat analgesik seperti daun Urena lobata yang menunjukkan aktivitas lebih tinggi dibandingkan dekokta dalam beberapa penelitian terbaru. Kemudian, dekokta digunakan untuk bahan yang lebih keras dan memerlukan pemanasan yang lebih lama, sekitar 30 menit atau lebih. Metode ini lebih cocok untuk ekstraksi komponen yang stabil terhadap panas seperti polisakarida ataupun tanin. Namun, dalam beberapa studi menunjukkan bahwasanya
Dekokta dapat menghasilkan potensi yang lebih rendah dibandingkan infusa dalam beberapa parameter aktivitas farmakologisnya, seperti aktivitas analgesik dan juga antioksidan. Kemudian, perebusan ataupun boiling serupa dengan dekokta, namun kadang dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Yang terakhir yaitu MAE, merupakan teknik ekstraksi modern yang memanfaatkan energi gelombang mikro untuk mempercepat proses ekstraksi. MAE memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan juga efisiensi, serta sering digunakan untuk ekstraksi senyawa bioaktif dari tanaman seperti flavonoid dan juga antioksidan. Nah, selanjutnya adalah aplikasi dalam industri farmasi, di mana pada teknik dekokta, perebusan, dan juga infusa banyak digunakan dalam industri farmasi untuk mengekstraksi senyawa bioaktif dari bahan tanaman. Contohnya adalah ekstraksi daun Urena lobata dengan menggunakan metode dekokta dan juga infusa yang telah terbukti memiliki efek analgesik. Adapun contoh produknya seperti sari kurma yang merupakan sediaan dari ekstrak kurma yang banyak dijual sebagai suplemen kesehatan. Aplikasi yang kedua adalah dalam industri kosmetik, di mana pada teknik perebusan dan juga infusa itu sering digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan alami yang digunakan dalam produk kosmetik. Pengolahan dengan metode ini memungkinkan pengambilan komponen fitokimia yang membantu dalam meremajakan kulit dan melindungi dari radikal bebas yang sering digunakan dalam produk anti penuaan. Adapun contoh produknya itu adalah lotion anti-aging yang mengandung ekstrak tanaman seperti lidah buaya. Nah, aplikasi ketiga yaitu dalam penelitian dan juga pengembangan produk, di mana dalam penelitian dan pengembangan produk, teknik infusa dan juga dekokta digunakan untuk mengevaluasi aktivitas farmakologi bahan-bahan herbal. Nah, adapun contohnya yaitu ekstrak herbal seperti ginkgo biloba yang dirancang untuk meningkatkan energi ataupun fungsi kognitif. Selanjutnya adalah masalah umum dan juga solusi dalam metode ekstraksi, di mana ekstraksi yang pertama itu adalah digesti, dengan masalah umumnya yaitu suhu tinggi dan juga waktu pemanasan yang lama dapat merusak senyawa aktif, terutama senyawa yang sensitif terhadap panas seperti vitamin, flavonoid, dan juga beberapa alkaloid. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan suhu yang lebih rendah dan waktu pemanasan yang lebih singkat. Yang kedua adalah infusa, yang mana masalah umum yang sering terjadi yaitu suhu yang terlalu tinggi atau waktu infusi yang terlalu lama dapat menyebabkan senyawa aktif terdegradasi atau rasa yang pahit. Nah, adapun solusinya yaitu dengan menyesuaikan suhu dan waktu infusi sesuai dengan jenis bahan tanaman yang digunakan. Yang ketiga adalah ekstraksi dekokta, dengan masalah umum, rasa dan aroma yang terlalu kuat, terutama jika bahan yang digunakan memiliki rasa pahit ataupun menyengat. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan jumlah bahan yang digunakan atau mengkombinasikan dengan bahan lain yang memiliki rasa lebih netral ataupun manis. Selanjutnya adalah ekstraksi perebusan, di mana masalah umum yang sering terjadi yaitu residu yang terlalu tinggi, sehingga sulit diolah ataupun dibuang. Nah, solusi yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik penyaringan yang baik untuk memisahkan cairan dari residu. Bisa juga mempertimbangkan untuk menggunakan residu sebagai pupuk kompos. Yang terakhir adalah MAE, dengan masalah umum yang sering terjadi yaitu daya simpan yang terbatas, terutama jika mengandung banyak air sehingga rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyimpan ekstrak dalam wadah yang kedap udara dan juga di tempat yang sejuk, dengan mempertimbangkan untuk mengkonsumsinya dalam waktu singkat untuk memastikan kualitasnya. Itulah tadi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.